motor ini kalau lewat jalan yang gak rata, misalkan bebatuan, kerikil, polisi tidur, dia sedikit oleng gitu, jadi terasa banget. Apalagi kalau lewat jalan yang gak rata gitu, itu udah terasa banget, jadi kayak terasa banyak kempes gitu ya. Nah, berapa kali aku udah ganti untuk shockbreaker belakangnya, tapi itu tidak mengatasi masalah seperti yang tadi itu, terasa goyang yang ban belakang gitu. Nah, di sini akhirnya aku temukan solusinya. Ternyata yang membuat motor kita itu bisa seperti ban kempes kalau lewat jalan yang gak rata. Tapi kita pastiin dulu ya, untuk laharnya juga masih bagus. Ini masih bagus, kemarin saya cek masih bagus. Untuk bosoknya juga masih bagus, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau digoyangin kayak gini dia terasa goyang gitu. Apalagi kalau kita bawa di jalan yang gak rata tadi, yang seperti aku jelasin tadi, itu terasa banget, jadi nggak enak bawanya. Nah, ternyata masalahnya ada di mountingnya. Nah, mountingnya yang di sini. Nah, ini dia. Ini mountingnya, ini ada bos armnya. Nah, di sini jadi ada karet di dalamnya tuh. Nah, itu udah hancur, jadi udah rusak banget. Akhirnya gue ganti sendiri kemarin. Untuk bosnya ini ada dua. Nah, di sini ada dua. Nah, waktu itu pernah bawa ke bengkel juga, tapi untuk biayanya lumayan mahal juga, makanya coba untuk bongkar sendiri. Ternyata bisa juga ya teman-teman. Untuk biayanya sekitar 500-an. Itu memang untuk mengganti itu katanya lumayan sulit. Nah, setelah gue coba sendiri akhirnya bisa juga ya teman-teman. Nah, di sini gue berbagi berbagi pengalaman ya. Ini gue udah coba sendiri. Nah, ini motornya gue ganti dan sekarang motornya udah stabil. Kalau lewat jalan yang gak rata itu udah enak banget, kayak motor baru gitu sekarang. Nah, cara untuk ganti bos ini, kita tinggal beli bosnya aja. Kalau beli bos itu paling 15.000. Nah, kita belinya dua ya. Nah, lalu kita beli yang ini. Nah, ini tracker ini yang aku gunakan untuk mengeluarkan bos bekasnya, baru gue masukin yang baru. Nah, tapi untuk membongkarnya pakai tracker ini, untuk memasukinnya juga pakai tracker ini. Jadi kita nggak perlu ketok lagi, nggak perlu pakai palu lagi, jadi lebih presisi juga masuknya. Untuk tempatnya ini juga batangnya ini juga lebih aman gitu. Nah, pertama gue ganti ini udah aku ganti yang awalnya. Yang pertama itu aku ganti ini. Begitu aku coba, ternyata masih ada goyangan sedikit. Ternyata yang rusaknya bukan hanya bosok ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita angkat ini mountingnya ini, apa sih namanya itu ya, mounting sih, kita bisa keluarkan dengan mencabut dua baut. Ada baut di sini dan ada baut di depan. Jadi total semuanya itu ada 4 bos sebenarnya. Nah, keluarin. Dan untuk menggantinya juga itu aku sendiri yang gantinya. Yang lebih sulit itu tuh ganti yang bagian depannya nih tuh yang kelihatan tuh. Nah, itu yang paling sulit, tapi kita bisa kali nanti teman-teman. Cara gue tinggal bakar aja untuk bosnya, gue keluarin karetnya, baru nanti gue pakai gergaji besi untuk mengeluarkan bos bekasnya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jangan cari-cari lagi masalah motor kalau misalkan goyang di jalan yang gak rata. Langsung aja coba di sini, coba cek apakah bosnya masih bagus apa enggak. Jadi terlihat sih, kalau misalkan udah nggak bagus, udah nggak normal, kalau kita goyangin motornya, nanti bosnya juga kelihatan tuh, baunya ini akan ikut goyang juga. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa saja yang kita rasakan kalau misalkan bosnya itu, bos mounting ini udah rusak, yaitu motor goyang kalau kita lewat jalan yang nggak rata. Kemudian kita juga merasakan getaran mesin yang sangat kuat, karena tidak ada bos yang membatasi untuk getaran. Jadi semua getaran yang keluar dari mesin itu langsung ditransfer masuk ke bodi motor kita. Jadi kita terasa banget untuk getaran mesinnya seperti itu.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau nanti misalkan beli tracker seperti ini, itu bisa beli di online, harganya murah juga, paling 30 ribuan. Jadi tinggal pasang saja, daripada tadi yang gua jelasin itu kasih ke bengkel untuk biayanya sekitar 500 ribu, kan rugi sendiri, belum tentu lagi kalau presisi nanti. Nah, itu cara yang aku gunakan teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri untuk mengganti ini juga. Oke, nah satu lagi, jadi kalau misalkan ininya sudah rusak, mountingnya ini yang kita rasakan juga selain getaran, selain nggak enak kalau lewat jalan yang nggak rata. Nah, satu lagi kalau misalkan kita lewat misalkan polisi tidur, nah atau ada hentakan gitu ya, nah atau jalan yang berlobang gitu, nah begitu turun bagian belakang ini ada bunyi tok gitu. Nah, rata-rata teman-teman mengira itu di bagian shocknya. Aku juga awalnya aku pikir itu, ternyata bukan. Nah, masalahnya kalau misalkan lewat polisi tidur ada bunyi-bunyi tok-tok gitu, jadi gak enak ya. Masalahnya bukan di shocknya, di depan ini, di mounting tadi yang aku jelasin tadi. Iya, di belakang ini teman-teman. Jadi ada satu karet di belakang ini, susah sih ya untuk ngelihatnya di sini. Nah, pokoknya kalau misalkan teman-teman cabut, semua motor juga pakai itu, pakai ada karet bantalannya. Nah, biasanya kalau misalkan lewat polisi tidur ada suara tok-tok gitu atau nggak enak lah. Nah, itu diakibatkan karena ada bantalannya yang sudah rusak. Nah, teman-teman harus ganti. Jadi diperhatikan bagian bawah ini ya teman-teman. Untuk mounting ini dia sambungan atau pemisah antara bodi motor dengan mesin. Nah, dengan ada mounting, dengan ada bos tadi, maka getaran itu tidak akan ditransfer sepenuhnya ke bodi, sehingga kita yang mengendarai motornya tidak merasakan getaran dari mesin motor. Jadi seperti itu. Oke, silakan dicoba teman-teman cara yang aku jelasin tadi. Kalau saat ini teman-teman merasakan motornya itu terasa goyang kalau lewat jalan yang gak rata. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk motor yang gak enak lewat di jalan rata, misalkan ban belakangnya terasa goyang gitu ya, nah kemungkinan itu ada di mountingnya. Kalau untuk di shocknya sekitar ya 20% saja, karena sebenarnya shock itu hanya menahan saja, bukan untuk meredam atau menstabilkan bodi motor kita, tapi yang lebih menahan itu yaitu di bagian mounting tadi. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara mengetahui kerusakan pada motor yang terasa goyang kalau misalkan lewat di jalan yang gak rata, dan juga kalau misalkan lewat polisi tidur ada bunyi tok-tok gitu. Nah, jadi itu tadi yang gue jelasin. Oke, itu saja teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.